Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan hari ini saya akan membahas bagaimana cara sholat yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terdapat dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, dan Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat sholatku. Bagaimana caranya? Sedangkan kita belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Caranya dengan belajar kepada alim ulama, karena alim ulama adalah pewaris Nabi. Akang teteh yang dirahmati Allah, dalam tata cara ibadah sholat, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW wajib menjalankan sholat dengan tata cara yang telah diajarkannya. Karena Rasulullah SAW memberi kabar gembira kepada kita, kepada siapa yang sholatnya seperti sholat beliau, bahwa Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memasukkannya ke dalam surga. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada lima waktu yang Allah wajibkan. Barang siapa yang memperbagus wudunya, barang siapa yang memperbagus wudunya, tepat dalam melaksanakannya, menyempurnai rukun dalam sholat itu, Allah berjanji akan mengampuninya. Jika barang siapa yang tidak mengerjakannya, tidak ada janji Allah bagi dirinya. Barang siapa jika Allah berkehendak, maka Dia akan mengampuninya. Jika Allah berkehendak, Dia akan menyiksanya. Dalam hadis tersebut itu memerintahkan kepada kita untuk sholat dan dalam kesempurnaan dan kehusyuan. Dalam kesempurnaan, kita harus mengetahui syarat-syarat sholat yang harus dipenuhi, dan sholat harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga harus memperhatikan pakaian, badan, dan tempat sholat. Tempat sholat kita harus suci, dan hati kita harus benar-benar hudur. Apa itu hudur? Hudur adalah benar-benar ingat dan serta meresapi makna yang diucapkannya. Sebagian ulama, kehusyuan dapat didapatkan dengan memperhatikan pokok-pokok sholat, syarat sah sholat, rukun-rukun sholat, dan adab-adaban dalam sholat, serta mengetahui susunan-susunan sholat secara tertib. Para ulama menyebutnya itu dengan iqomus sholah. Kita sebagai umat, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lemah di hadapannya, mengakui bahwa terkadang kita juga ketika melakukan ibadah, terutama sholat, hati kita benar-benar tidak mengingat Allah dengan sebaik-baiknya. Tapi kita dituntut untuk melaksanakan sholat dan dengan kehusyuan. Karena terdapat dalam sebuah hadis, yang pertama ditanya di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaitu sholat.
Akang teteh yang dirahmati Allah, jadi kesimpulannya, kehusyuan dalam sholat mempunyai 3 unsur. Yang pertama hati, yang kedua lisan, dan yang ketiga perbuatan. Yang pertama hati. Hati ikhlas menjalankan karena Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan ketenangan serta konsentrasi dan fokus, dan mengharapkan sholat kita bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua lisan. Lisan harus mengucapkannya, bacaan yang telah ditentukan di dalam sholat, mengerti dan memahami ucapan atau bacaan dengan makna yang tersirat. Yang ketiga perbuatan. Perbuatan kita di dalam sholat yaitu menyempurnakan gerakan-gerakan sholat secara tertib dan tidak cepat atau terburu-buru. 3 unsur tersebut kita bisa insya Allah kita bisa mendapatkan kehusyuan dalam sholat kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.